Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Eladia di hari Sabtu 12 Desember 2020. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Jemaat Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan hari ini, Immanuel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kuasai kami dengan roh-Mu, agar kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini bisa kami dengarkan dengan baik, kami renungkan dengan baik, dan nantinya kami pun akan lakukan dengan baik dalam keseluruhan hidup kami. Pakai hamba-Mu manusia terbatas ini supaya bisa menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Sekali lagi, bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini diambil dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini kita merasa bahwa kita telah mencapai titik nol atau titik terendah atau berada di titik nol dan titik terendah dalam hidup. Hal ini bisa disebabkan karena persoalan ekonomi, karena sakit penyakit yang kita derita dengan pengobatan yang sudah kita lakukan pun tidak mendatangkan atau belum mendatangkan kesembuhan. Karena kegagalan demi kegagalan, sudah berjuang berkali-kali tapi sepertinya kegagalan itu masih menghampiri. Dikarenakan pergumulan hebat sehingga membuat jiwa kita merasa sangat-sangat tertekan sekali. Rasa kehilangan akan orang yang kita kasihi sehingga membuat kita merasa bahwa hidup kita teramat sangat sepi. Walaupun sebetulnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa pada situasi seperti ini kita sering mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan, di mana keadilan-Mu, mana kuasa-Mu? Kenapa saya seperti ini? Atau kita juga sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa nasib saya tidak seberuntung dia? Kenapa dia sepertinya tenang-tenang saja? Tidak ada perkara yang membuat hidupnya tertekan dan bermasalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan akan menjadi atau memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya menghadapi segala sesuatu yang kita rasakan sehingga membuat kita merasa sekali lagi berada di titik terendah. Nabi Habakuk yang kita dengarkan hari ini mengungkapkan ratapannya, kesedihannya yang luar biasa ketika melihat dan menyaksikan penindasan, kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Di pasal yang pertama, saya bacakan ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepada kejahatan sehingga aku memandang kelaliman dan seterusnya. Di Nabi Habakuk di nas kita hari ini menceritakan bagaimana ia bergumul sekali dengan apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan. Sehingga ia merasakan bahwa begitu tertekan perasaannya. Hingga akhirnya Bapak Ibu, di pasal yang pertama ayat yang ke-12 dengan judul perikop di manakah keadilan Tuhan, dan ada banyak lagi hal-hal yang dipertanyakan oleh Nabi Habakuk secara khusus di kitab Habakuk hari ini. Bapak Ibu seiman sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu melewati kitab Nabi Habakuk ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi Bapak Ibu dan saya. Bagian yang pertama, seterpuruk apapun keadaan hidup kita, jangan menjauh dari Tuhan.
Jangan hidup dalam ketidaktaatan dan tidak patuh kepada Dia. Jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan sangsi akan kasih dan karunia-Nya. Selalu termeterai di hati kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ia Allah yang peduli. Ia Allah yang tahu betul apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Nabi Habakuk memberikan contoh dan teladan bagaimanapun keadaan hidupnya beserta dengan kehidupan bangsa Israel saat itu. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk menjauh daripada Tuhan, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak peduli, yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Justru dalam keadaan seperti itu semakin tinggi berharap, semakin kuat beriman kepada Tuhan. Sekali lagi bagian yang pertama, bagaimanapun keadaan hidup kita, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Dia, dan yakinkan hati kita bahwa Ia Allah tetap memperhatikan hidup kita. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang teramat sangat memperhatikan hidup kita. Ia memihak kita, Ia membela kita. Sebagai umat yang Ia kasihi, tentu tidak akan pernah Ia membiarkan kita hidup dalam keadaan terlantar, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan tertindas. Jadi kata-kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah sama sekali tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Setiap hal yang Ia izinkan terjadi sama sekali tidak bermaksud supaya hidup kita hancur lebur, tapi bermaksud supaya kita semakin lebih baik dari hari ke hari, semakin bergantung dan semakin berharap kepada Dia, semakin menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan penolong bagi kehidupan kita. Saya bacakan ayat yang terakhir dari nas kita hari ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bisa saja atau mungkin saja kita mengalami persoalan hebat, tapi percaya saja, dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Setiap hal Ia lakukan untuk kita semua, membuat kita bisa merasakan ketenangan, rasa aman, dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan untuk kita hari ini mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya, mari tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan kehidupan kita. Dalam Dia, tubuh, roh, jiwa, raga kita terpelihara dengan sangat sempurna. Barangkali dunia penuh dengan kesulitan dan kesusahan, tapi ingat, orang yang percaya kepada Tuhan tetap dijaga dan dipeliharanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau Allah dalam keadaan apapun hidup kami, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu sungguh nyata sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang Immanuel itu akan terus menguatkan iman dan harap kami untuk terus mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Mari Bapa, melewati kebenaran firman-Mu hari ini akan membuat kami semua anak-anak Tuhan untuk terus mengikut Tuhan dalam kesetiaan dan kepatuhan. Walaupun barangkali ada banyak hal yang kami rasakan, kami alami sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Bapa, hidup kami sekarang sampai selama-lamanya, kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.